Call. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya Arma Sinugdani dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang konsep Universal Design for Learning atau UDL dan prinsip-prinsip dari UDL. Materi ini akan kita bahas bersama-sama dan dapat kita pelajari bersama-sama pada program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Materi ini pula dapat dipelajari pada link di bawah ini, yaitu ayogurubelajar.kemdikbud.go.id. Sebelum masuk ke materi lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Arma Nugrahani, SPD. Saya merupakan salah satu tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Selawi. Bersama-sama kita akan belajar di mana saja dan kapan saja. Serta saya berkenan untuk berproses dengan rekan-rekan belajar semuanya untuk menjadi lebih baik. Nah, kita akan membahas terkait dengan materi. Apa itu UDL? Pernahkah rekan-rekan belajar semuanya mendengar ataupun berbincang tentang UDL? UDL atau Desain Universal Learning adalah sebuah desain atau suatu lingkungan yang dapat diakses, dipahami, dan digunakan semaksimal mungkin oleh semua orang tanpa memandang batasan usia, ukuran fisik, kelamin, kemampuan, maupun kekurangan. Aplikasi dari UDL ini pada pendidikan maupun pembelajaran adalah desain universal untuk pembelajaran. Ini atau UDL merupakan kerangka pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam dan menekankan pada pembelajaran yang fleksibel, bermakna, serta adanya keterlibatan semua pihak. Menjadikan pembelajaran ini merupakan kerangka kerja bagi guru dalam penyelenggaraan maupun pembuatan RPP yang lebih efektif di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Kita akan lanjutkan dengan tujuan dari UDL ini sendiri. Apa tujuan dari UDL? Nah, why Universal Design for Learning ini dibuat ataupun diselenggarakan? Yang pertama adalah karena masing-masing individu memiliki perbedaan, baik itu intelektual, tentang pengetahuan, kemampuan, keterampilan, maupun berbagai hal yang terkait dengan diri peserta didik. Di sini saya ibaratkan bahwa peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya berbeda-beda, ada yang background dari pendidikannya berbeda-beda, ada yang membutuhkan atensi maupun pengertian yang berbeda, ada yang dengan bahasa maupun ketertarikan dari pembelajaran yang berbeda, serta perbedaan latar belakang atau kultur yang berbeda-beda. Nah, tujuan dari Universal Design Learning ini yang pertama adalah memberikan kesempatan yang sama untuk semua peserta didik untuk berhasil. Jadi, setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pembelajaran, kemudian dapat berhasil dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan belajar yang menantang, bermakna, dan fleksibel, serta dapat bekerja untuk semua peserta didik. Jadi lingkungan belajar bukan hanya untuk peserta didik yang reguler saja, namun juga peserta didik dengan kebutuhan khusus maupun peserta didik yang memang membutuhkan hal-hal yang di luar dari peserta didik reguler. Yang ketiga adalah mengembangkan berbagai metode pengajaran untuk menghilangkan dari hambatan belajar.
Serta yang keempat adalah membantu peserta didik menjadi pembelajar yang mahir dalam segala bidang maupun dalam bidang-bidang keterampilan yang memang disukai maupun digemari oleh peserta didik. Kita akan lanjutkan dengan prinsip-prinsip dari UDL. Yang pertama adalah multiple means of representation. Jadi, pembelajaran itu menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran. Jadi, pembelajaran bukan hanya bersifat inklusif, jadi pendidikan itu harus bersifat inklusif, harus bisa dikelola maupun harus bisa dipergunakan untuk semua peserta didik, baik itu peserta didik reguler maupun peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang kedua adalah multiple means of achievement atau engagement, yaitu pembelajaran mengerjakan berbagai cara untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga adalah multiple means of action and expression, yaitu menyediakan berbagai cara, yaitu berupa tindakan dan ekspresi berbagai upaya dalam mendukung cara belajar peserta didik. Jadi cara belajar peserta didik yang berbeda-beda itu didukung oleh guru sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan dapat berproses bagi semua peserta didik. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Kita akan belajar lebih jauh tentang universal learning atau universal design for learning ini lebih jauh di materi-materi selanjutnya maupun video selanjutnya. Sekian dari saya, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.